Tekanan Eropa terhadap Donald Trump dan Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu kian meningkat. Sejumlah negara Eropa mulai mengambil sikap tegas, mulai dari menangkap Zionis Netanyahu yang merupakan buronan ICC, hingga meninjau kembali kerjasama dengan Zionis. Kami akan membahasnya pemirsa malam hari ini bersama dengan pakar hubungan internasional Presiden University, Tuku Reza Shah, dan relawan sekaligus aktivis kemanusiaan Muhammad Hussein. Selamat malam Pak Reza dan juga Mas Hussein. Selamat malam, salam dari Presiden University. Mas Anggi, selamat malam. Baik, kita membicarakan bagaimana sekarang kita melihat ada gelombang dunia yang mulai mengucilkan Donald Trump dan juga Netanyahu begitu. Saya akan bacakan dulu Pak Reza dan juga Mas Hussein, ini beberapa kutipan dari kepala negara di Eropa. Misalnya Macron bilang, saya sadar sekali kalau Eropa kadang dilihat sebagai kawasan yang lebih lambat dibandingkan dengan daerah yang lain. Tapi yang namanya konsistensi itu ada nilainya dan kita sudah menunjukkan itu selama beberapa tahun terakhir. Bahkan boleh dibilang dalam beberapa minggu terakhir ini Eropa tetap berada di jalur yang bisa diprediksi. Tapi masalahnya dalam situasi saat ini konsistensi ini bukanlah hal yang buruk. Kita tidak akan pernah tahu apakah lusa mereka ini masih di posisi itu atau besok mereka tiba-tiba ambil keputusan yang bisa merugikan kamu tanpa kasih tahu dulu. Ini menyinggung Amerika ya, Pak Reza dan juga Mas Hussein. Lalu, Perdana Menteri Spanyol juga sempat menyebutkan pemerintah Spanyol tidak akan memuji mereka yang membakar dunia hanya karena mereka datang dengan ember. Bahkan Spanyol secara konkret menutup akses pangkalan dan wilayah udara untuk Amerika dalam menyerang Iran. Gitu. Dan yang terakhir ini ada sekutu sejatinya Amerika sebenarnya. Perdana Menteri Inggris menyebutkan kami tidak akan terseret ke dalam perang yang lebih luas. Kami akan terus bekerja untuk mencari penyelesaian yang cepat agar keamanan dan stabilitas kembali di kawasan ini. Saya akan ke Pak Reza terlebih dahulu. Pak Reza, jadi kalau misalnya kita melihat Eropa semakin tidak sejalan dengan Amerika ataupun dalam isu Iran maupun Israel, apakah kita bisa menganggap ini sebagai awal retaknya blok barat yang selama ini solid? Tepat sekali. Blok barat selama ini sangat dikendalikan oleh Amerika Serikat, mulai dari pasca Perang Dunia Kedua, di mana Eropa Barat itu terjamin keamanannya dan didukung ekonominya, terutama sekali Jerman lewat ide-ide seperti Wirtschaftswunder dan negara-negara yang lainnya dengan dalam kerangka economic miracle. Sekarang kita sudah melihat keadaan negara-negara Eropa itu sudah mulai sadar bahwa selama ini mereka membebek sepenuhnya pada Amerika Serikat dan ternyata perilaku Amerika Serikat itu sangat berbeda. Amerika Serikat mengedepankan kepentingan nasionalnya secara sangat individualistik dan tidak menyertakan negara-negara Eropa dalam pengambilan keputusan. Dan mereka juga terkejut ternyata banyak sekali perilaku Donald Trump itu bertentangan dengan idealisme kebebasan di dunia. Kemudian awalnya memang negara-negara Eropa ini masih ragu-ragu akan mendukung atau bagaimana bersikap. Tapi ternyata kita perhatikan itu gelombang demonstrasi itu sudah sangat besar. Terutama sekali kalau saya lihat di Inggris itu di Trafalgar Square itu bahasanya itu sangat keras. Misalnya mereka mengatakan stop the war on Iran. Kemudian no foreign intervention. Hands off the Middle East and stop bombing. Ini menunjukkan bahwa sekarang masyarakat negara-negara Uni Eropa dan juga terutama sekali masyarakat negara NATO itu sudah sama batinnya dengan pemerintah mereka. Kalau saya perhatikan bahasa-bahasa kunci yang digunakan dari Eropa itu sangat keras, misalnya mengatakan no war with Iran, yes to peace, no to war. Kemudian mereka juga menunjukkan foto-foto bayi yang meninggal. Hal ini sudah menunjukkan bagi saya bahwa kepemimpinan global Amerika Serikat atau Pax Amerika itu sudah mulai menurun di negara-negara NATO, dan untuk itu sekarang tampaknya negara-negara NATO itu akan berhitung-hitung ulang menghitung-hitung ulang bagaimana peranan mereka, dan ini akan terlihat sekali dari negara-negara NATO yang masuknya belakangan seperti Spanyol, Czech Republic, Hungaria, Polandia, Montenegro, Finlandia, dan Sweden. Tampaknya mereka akan berperilaku lebih independen daripada sebelumnya, dan ini sangat berbahaya bagi Amerika Serikat karena Amerika Serikat adalah negara yang paling utama di dalam NATO. Misalnya mereka mengelola banyak sekali pangkalan-pangkalan militer
militer dan juga dalam berbagai struktur komando NATO. Itu peranan Amerika Serikat sangat dominan, dan juga Amerika Serikat itu mengatakan saya bangga sekali dengan NATO karena selama ini saya yang mengendalikan mereka, saya yang memimpin NATO. Dan untuk itu kita lihat juga ini ada potensi bahwa yang terdesak itu bukan hanya kepemimpinan Amerika Serikat, tapi juga perangkat-perangkat perang yang Amerika punya yang selama ini dipaksakan pada NATO, misalnya F-22, kemudian F-35, kemudian pada saat yang sama juga NATO punya kemungkinan membangun angkatan bersenjata dengan perangkat-perangkat yang lebih mandiri. Dan untuk itu ini mulai, saya pikir ini adalah awal dari goyangnya kepemimpinan global Amerika Serikat, dan awal yang baru di mana NATO itu akan bersikap lebih mandiri, walaupun selama ini Amerika Serikat adalah negara yang dapat dikatakan first among equals atau sejajar, tapi dia lebih utama, dan sekarang tampaknya NATO ke depan akan lebih egaliter. Oke, Pak Reza, kita melihat ya Hungaria ini kan berubah arah. Cukup signifikan dari era Viktor Orban yang sangat dekat dengan Israel, sekarang muncul pendekatan yang lebih menekankan hukum internasional. Menurut Anda, apakah ini memang bagian dari pergeseran besar di Eropa? Tampaknya demikian ya. Hungaria ini masuk NATO pada tahun 2004. Itu dalam kerangka enlargement round. Itu bersama Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia, dan Slovenia. Kemudian dalam era keterbukaan saat ini yang semakin terbuka, itu mereka melihat bahwa kami ini hatinya bersama dengan negara-negara NATO yang lebih awal seperti Belgia, Kanada, Denmark, kemudian Italia, Portugal, Netherlands, dan Inggris. Dalam hal ini tampaknya juga mengapa kalau kita lihat secara teori ya, mengapa negara-negara itu kuat di dalam suatu fakta militer? Itu kata kuncinya adalah common perception of threat. Jadi mereka melihat sekarang Amerika Serikat sudah bukan lagi pelindung, tapi juga sudah mulai menjadi pengancam. Kemudian yang kedua persyaratannya adalah kedekatan ekonomi. Kita perhatikan bahwa negara seperti Bulgaria, Estonia, Slovenia itu secara ekonomi semakin dekat kepada negara-negara anggota NATO yang lama. Dan mereka juga melihat bahwa Amerika Serikat ini semakin tidak sulit dipercaya karena perilaku Donald Trump itu sekali yang sering menganggap enteng negara-negara Eropa. Donald Trump sering mengatakan teknologi saya yang utama, bantuan ekonomi saya utama, kemudian GDP saya yang terbesar untuk NATO. Ini terus terang sangat menyinggung harkat negara-negara Eropa, karena negara seperti Bulgaria itu sedang dituntut sekarang oleh rakyatnya untuk membuktikan bahwa mereka adalah negara yang konsisten dengan ideologi mereka, kemudian mereka dapat berinteraksi dengan negara-negara yang lebih awal mengalami atau menghadapi demokratisasi. Dan sekaranglah saatnya bagi Bulgaria untuk menunjukkan kualitas dirinya, menunjukkan produk-produk Bulgaria yang dapat digunakan untuk mendukung perkuatan NATO. Jadi ini adalah perkembangan yang sangat menarik di Eropa saat ini. Oke, saya di mana negara-negara Uni Ya. Eropa mencoba bersikap lebih independen dalam persenjataan dan pengambilan keputusan. Oke, lebih independen dalam persenjataan dan juga keputusan. Mas Hussein, kalau dari perspektif Anda, perspektif kemanusiaan di Palestina, bagaimana masyarakat melihat ketika pemerintah negara-negara Eropa yang dulu cenderung diam saja, sekarang mulai lebih vokal terhadap Netanyahu? Ya, baik. Pertama kita ingin mengingatkan kembali bahwa apapun perkataan mereka, para Perdana Menteri, ya misalnya Perdana Menteri Spanyol ya, Pedro Sanchez, atau misalnya Starmer, dari Perdana Menteri Inggris, ya, mereka itu politisi. Politisi itu juga memang sama, ya mereka akan mengubah manuver, bahasa, narasi mereka sesuai kepentingan mereka. Maka ya pertama kita tetap mengapresiasi ketegasan mereka, atau misalnya perubahan arah narasi mereka yang awalnya sangat pro terhadap Amerika dan Israel, lalu mereka berubah haluan. Tapi kita jangan juga terlalu polos dalam hal ini. Bagaimanapun, negara-negara Eropa ini adalah partner utama pelaku genosida di Gaza selama 2 tahun terakhir. Spanyol, kemudian Italia, kemudian Inggris, mereka semua nggak menghentikan support militer, amunisi, alutsista untuk Israel kok selama 2 tahun terakhir. Kenapa sekarang tiba-tiba mereka terlihat tegas? Karena sekarang ternyata tindakan Israel dan Amerika ini berpengaruh dan berdampak besar pada mereka. Jadi mereka ketakutan. Jadi ketika hal ini berkaitan dengan stabilitas negara mereka, mereka baru mulai seolah mereka benar-benar sudah
berada di seberang Amerika dan Israel, itulah Oke. politisi, itulah kepentingan, itulah yang namanya sikap sebuah negara ketika mereka ancam. Apalagi ya, saya bicara tentang misalnya Iran yang memegang kendali Selat Hormuz yang sangat vital. Ini kan menjelang musim panas nih di Eropa, Hmm. dan bayangkan musim panas tanpa ada energi, suplai energi dari Timur Tengah. Sementara musim panasnya adalah musimnya wisatawan dunia berbondong-bondong ke Eropa. Wah, ini akan jadi sebuah kerugian yang besar sekali gitu kan. Maka dari Mas itu Hussein, saya ya. ingin mengingatkan teman-teman semua bahwa Hmm. memang apapun yang disampaikan oleh para petinggi Eropa hari ini, kita jangan mudah silau, jangan terlalu mudah istilahnya spontanitas atau reaksional. Kita jangan sebatas emosional gitu ya. Tapi ini Oke. semua adalah permainan mereka, dan kalau memang mereka itu bergerak atas dasar kemanusiaan, harusnya nggak sekarang dong mereka mulai bersuara itu. Harusnya sejak ketika Gaza dibantai habis-habisan gitu kan. Nah, kemudian saya ingin menyederhanakan bahasa tadi Pak Profesor Pak Reza. Jadi intinya dunia hari ini sudah mulai bergeser ke arah multipolar. Dulu kita Oke. mengenal ada duipolar, Uni Soviet dan Amerika. Kemudian Uni Soviet runtuh, tinggallah monopolar, tunggal Amerika. Dan sekarang melihat Amerika ternyata tidak tidak cocok menjadi pegangan mereka, bahkan menjadi ancaman buat negara-negara ini. Akhirnya mereka mulai mengarah ke multipolar. Ini narasi yang juga banyak disampaikan oleh politisi dari Federasi Rusia gitu kan. Maka Hmm. dari itu ini peluang buat Indonesia untuk mulai juga berbenah. Indonesia harus mulai menunjukkan juga sikapnya bahwa kita bisa mandiri loh. Kita bisa membangun kerjasama tanpa lagi harus di bawah ketiak sang dominator yang bernama Amerika. Seperti itu. Oke, Mas Hussein, berarti Anda melihat apa yang dilakukan saat ini atau apa yang terjadi saat ini sebenarnya sudah oke, tapi ini kadang juga hanya simbolik untuk merespons tekanan opini publik domestik di masing-masing negara Eropa, begitu ya? Gaza ini ya Mas Anggi, para pemirsa, Gaza ini selalu menjadi komoditas oleh Oke. negara-negara baik di Timur Tengah maupun di Eropa. Apalagi hari ini bicara Gaza, ini bicara sesuatu hal yang sangat apa misalnya mulia gitu ya. Pemimpin bicara masalah Gaza, wah ini akan mendapat elektabilitas yang luar biasa ini. Ini akan menjadi satu pencitraan yang luar biasa. Itu kita nggak bisa pungkiri loh, gitu ya. Itu nggak bisa kita pungkiri. Artinya eh, Gaza sekarang ini kondisinya masih berdarah-darah. Bahkan beberapa jam yang lalu saya dapat kabar dari Gaza, ini ada roket rudal Israel mentarget satu mobil sipil milik warga Gaza yang sedang melintas, dan hancur Oke. lebur, 3 orang syahid hari ini. Gaza masih berdarah-darah. Maka dari itu sebetulnya para petinggi-petinggi negara ini ketika fokus mereka hanya bicara masalah Iran dan Amerika dan eskalasi yang terjadi di sekitar Teluk Hormuz, namun mereka juga menafikan atau diam terhadap kondisi Gaza hari ini. Maka kita tanyakan, ini benar-benar mereka bicara atas dasar kemanusiaan dan kemarahan mereka atas ke genosida, atau mereka lagi-lagi memang hanya bicara masalah kepentingan mereka. Kalau bicara Gaza, jangan lupa di Gaza masih terjadi blokade, masih terjadi Iya, iya. pelaparan di Gaza, masih berdarah-darah, Jadi masih pada terluka saat gitu loh. mereka sibuk berbicara soal Hormuz, serangan di Gaza dan Lebanon Selatan terus dilanjutkan oleh Zionis, begitu ya Mas Hussein ya? Bukan hanya dilanjutkan, tapi lebih intens. Kita melihat beberapa Oke. hari yang lalu 300 Baik, baik. nyawa terbunuh dalam 10 menit. Baik, Ini kan baik. Saya sesuatu yang sangat dapat menyedihkan poin sekali. Anda, Mas Hussein. Ya, saya ke Pak Reza. Pak Reza, kalau misalnya pola ini terus berlanjut ya Pak, Eropa menahan diri, Amerika bertindak lebih unilateral dan tekanan terhadap Israel meningkat, apakah kita bisa optimistis sedang menuju tatanan dunia baru yang lebih terfragmentasi, atau justru ini awal dari sistem internasional yang lebih seimbang di mana tidak ada satu kekuatan yang lebih atau yang bisa bertindak tanpa konsekuensi politik global, Pak Reza? Terima kasih. Tadi Bang Hussein dengan tegas menyebut dunia sudah berkembang menjadi multipolarisme ya. Dan pada saat ini kita melihat bahwa Pax Americana menurun, sementara Pax Sinica menaik. Tapi Pax Sinica belum sepenuhnya menaik. Pax Sinica perlu berkoordinasi dengan Rusia. Disinilah saya melihat koordinasi Rusia dan China itu sangat kuat, terutama sekali pada saat Rusia terdesak mendapat banyak kekangan dari Amerika Serikat secara ekonomi. Di mana Rusia dan China itu benar-benar berkinerja lewat yang namanya
Shanghai Cooperation Organization, di mana organisasi ini melibatkan negara-negara ex-Uni Soviet dan juga menggunakan dua bahasanya, bahasa kerjanya adalah bahasa Rusia dan bahasa Mandarin. Dari sini kelihatan bahwa sudah mulai terbangun itu power center yang baru, di mana pada saat Amerika Serikat menurun itu China berkoalisi dengan Rusia. Kemudian pada saat yang sama kita perhatikan terbuka juga peluang bagi koalisi dengan negara-negara lain, terutama sekali negara-negara yang sedang mencari bentuk, terutama sekali negara-negara yang kelas menengah seperti Indonesia berada di situ, Meksiko, Korea, kemudian Turki dan juga Australia berada di situ. Maka semua negara sedang mencari bentuk, dan untuk itu saatnya sekarang adalah di mana posisi Indonesia. Saya melihat bahwa ini adalah posisi yang tepat bagi Indonesia. Kita tetap dekat dengan Amerika Serikat, dengan China, dengan Rusia. Kita benar-benar berada pada posisi tengah dari kepentingan nasional Indonesia. Cuma masalahnya, punyakah kita kemampuan untuk mengidentifikasi apakah kepentingan nasional Indonesia secara global? Tentunya harus sesuai dengan ideologi Pancasila, harus sesuai dengan sejarah Indonesia dari tahun 45, dan juga harus sesuai juga dengan konstitusi Indonesia. Ini tantangan terbesar Indonesia. Pak Reza dan juga Mas Hussein, saya melihat ada koneksi yang sama antara Anda berdua bahwa ini saatnya Indonesia juga untuk lebih bersikap, dan juga tentu kita terus harus hati-hati terhadap apa yang berubah dalam politik di Eropa. Namun sayang sekali waktunya sudah habis. Mas Hussein, Pak Reza, terima kasih atas perspektif Anda malam hari ini. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.